keling-keling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak ya ini ya? Dengar, Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ini kita ketemu lagi ya di Zoom ya Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya tim admin seringnya kita ketemu di WA gitu ya, by chat. Sekarang saya akan lebih sering lagi nih untuk semoga bisa agak lebih sering lah ya, bisa ketemu sama tim admin gitu ya, karena eh, pelatarannya juga udah lumayan smooth nih akhir-akhir ini gitu ya. Jadi kemarin memang kita ada daily report dari ini buat Febri, Insya Allah, terima kasih. Kita daily report sama Pak Menteri sudah hari ke-13, makanya ini pelatarannya dikejar supaya pelatarannya lebih baik lagi. Nah, setelah pelataran udah lumayan agak smooth gitu ya, ngebak-ngebaknya berkurang. Nah, ini tugas kami ke institusi ini untuk lebih memperlancar lagi supaya pelayanan pembelajaran gitu ya, yang menggunakan pelataran atau yang Bapak Ibu selenggarakan di institusi bisa lebih baik lagi, lebih efektif lagi gitu ya. Kita adakan sesi sharing session gitu ya. Semoga sharing session ini paling tidak bisa sebulan 2 kali gitu. Jadi nanti kita bisa em, apa namanya melakukan temu muka melalui Zoom gitu ya, supaya komunikasi kita bisa lebih lancar lagi dan bisa mengupdate hal-hal baru yang sekiranya nanti Bapak Ibu juga bisa sharing juga dengan rekan-rekan institusi yang lain. Jadi informasi-informasi dari Kementerian Kesehatan bisa diteruskan gitu ya ke sesama institusi atau juga ke penyelenggara dan juga ke peserta ya, ke peserta yang nanti menjadi user Bapak Ibu dalam eh, menjalankan pembelajaran gitu ya, menjadi user yang nantinya akan terus gitu ya berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya langsung saja gitu ya, karena ada sedikit paparan terkait sharing session ini, karena memang sharing session ini saya perlu sampaikan pada sore hari ini, karena masih banyak ternyata yang mungkin nih dari Bapak Ibu em, sebagai admin institusi ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu belum memahami dan sehingga informasi yang diberikan kepada peserta yang mengalami kendala di pelataran sehat gitu ya itu tidak bisa terselesaikan di sisi admin institusi dan akhirnya mereka banyak mengirimkan keluhan atau aduan ke Kementerian Kesehatan. Nah, harapannya ketika Bapak Ibu admin institusi ini paham betul mengenai pelataran sehat, sudah sangat familiar dengan pelataran sehat, aduan-aduan di Kemenkes ini sudah bisa agak berkurang gitu ya. Kami paham kemarin-kemarin itu masalah sistem menjadi hal yang utama gitu ya, sering bug, down dan lain sebagainya. Ini sistem sudah hampir 70% diperbaiki oleh tim DTO dan pengembang. Ini masih ada PR sebenarnya untuk perbaikan-perbaikan lanjutan dan ini kami akan terus memantau progresnya dan masukan-masukan dari Bapak Ibu ini akan menjadi hal-hal untuk pengembangan pelataran sehat selanjutnya. Saya akan share screen ya untuk materi pada sore hari ini. Nanti materi ini juga akan boleh akan kami sampaikan juga dalam bentuk PPT. Mohon maaf bukan PPT ya, PDF gitu ya, supaya ini nanti bisa dipelajari Bapak Ibu dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta gitu ya, Bapak Ibu juga sudah satu kata dengan kami begitu ya, karena ini nanti baik dari sisi penyelenggara ataupun aduan yang masuk ke kami melalui eh,
email gitu ya, email di Jenakes atau WA gitu ya yang masuk ke peserta, ini jawabannya kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini akan kami juga sampaikan supaya nanti ketika menjawab gitu ya atau ketika membantu peserta yang mengalami kendala ini kita juga sudah satu kata. Ya baik Bapak Ibu, kita saya akan menyampaikan slide PPT saya. Sebentar Bapak Ibu, saya slideshow dulu. Ya, ini sharing session kita di hari ini, hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 5 Juni gitu ya. Tanggal 5 Juni. Ini sekilas tentang pelataran sehat gitu ya. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali kenapa ada arahan Menteri Kesehatan dalam penerapan digitalisasi untuk pelatihan dan pembelajaran ini. Jadi yang pertama adalah untuk mendayagunakan teknologi digital dalam mengembangkan sistem pembelajaran nakes demi percepatan peningkatan keterampilan nakes secara merata di seluruh Indonesia. Kemudian menciptakan sistem pembelajaran nakes yang terintegrasi untuk membantu pemetaan kualifikasi nakes yang mendukung kebijakan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menciptakan sistem pembelajaran nakes yang komprehensif, mulai dari penyediaan pelatihan, evaluasi belajar, penerbitan sertifikat, hingga pengumpulan poin SKP yang akan bermanfaat untuk proses pengembangan kompetensi dan karir nakes selanjutnya. Nah, ini juga Bapak Ibu mungkin sudah juga sering mengikuti atau melihat bagian ini gitu ya, bagaimana pelataran sehat ini berjalan gitu ya. Nah, pelataran sehat ini mengakselerasi peningkatan kompetensi bagi SDM kesehatan. Saat ini mohon maaf, ini satu sehat SDMK ya. Saat ini mayoritas peserta dari nakes gitu ya, ini masuk melalui satu sehat. Nah, memang untuk pegawai Kemenkes gitu ya, masih mempergunakan e-office Bapak Ibu. Jadi ini mohon dipahami bahwa ada peserta yang mempergunakan satu sehat untuk mereka login pelataran sehat gitu ya. Ada yang dia langsung akses ke webnya pelataran sehat sebagai pegawai Kemenkes. Jadi mereka masuk sebagai pegawai Kemenkes dan mengisi akun e-office-nya mereka gitu ya. Dan ini mungkin nanti Bapak Ibu juga harus memahami itu. Dua, dan yang ketiga ini adalah mereka atau peserta-peserta yang berasal dari opsi lainnya gitu ya. Jadi mereka bukan nakes, bukan pegawai Kemenkes. Nah, di pelataran sehat itu ada pendaftaran melalui opsi lainnya. Jadi ketika para peserta ini akan masuk atau akan berproses di pelataran, mereka hanya mendaftar satu kali saja. Diingat-ingat ya, satu kali. Dan otomatis ketika mereka sudah punya akun, mereka bisa mengikuti seluruh pembelajaran yang terbuka atau yang dibuka oleh institusi sesuai dengan sasaran profesinya mereka gitu ya. Sesuai dengan sasaran peserta yang dibuka oleh institusi gitu. Nah, nanti ketika mereka login dari satu sehat gitu ya, itu mereka akan mentautkan akun satu sehatnya ke pelataran sehat gitu ya. Jadi ketika ada akun satu sehat, kemudian mereka klik pelataran sehat untuk pertama kalinya, mereka akan mentautkan akunnya. Nah, ketika sudah tertautkan akunnya, akun pelataran sehatnya sudah otomatis aktif Bapak Ibu seperti itu. Itu kalau dari satu sehat gitu ya. Kemudian kalau dari pegawai Kemenkes bagaimana? Pegawai Kemenkes tadi yang saya sampaikan, masuknya langsung melalui webnya LMS gitu ya. Pilih yang pegawai Kemenkes. Nah, begitu masuk ke pegawai Kemenkes, dia akan diarahkan untuk masuk melalui e-office Bapak Ibu. Melengkapi data e-office-nya, username-nya menggunakan NIP, dan juga password yang sudah terdaftar di e-office. Baru kemudian setelah itu mereka bisa akses akun e-office-nya, merefresh halamannya, akun pelataran sehatnya juga sudah akan otomatis aktif gitu ya, terpasang.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang lainnya ini opsi lainnya yang tadi saya sampaikan itu mendaftarkan langsung melalui opsi lainnya gitu ya, memasukkan data NIK, nama, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin. Ini nanti yang akan divalidasi atau data-data peserta ini akan divalidasi melalui Dukcapil Bapak Ibu seperti itu. Nah, setelah peserta ini sudah masuk ke dalam pelataran sehat, mereka akan bisa memilih atau mengikuti pembelajaran yang terbuka di pelataran sehat. Ini memang pada saat ini pembelajaran yang terbuka gitu ya, itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang sudah melalui proses registrasi dan pengajuan SKP begitu ya, yang dilakukan oleh institusi terakreditasi. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, ketika mereka mengikuti pembelajaran pelataran sehat, mereka akan mengakses semua bahan tayang, kemudian kuis gitu ya. Dan setelah dinyatakan lulus, nanti mereka akan mendapatkan sertifikat bernilai SKP. Oh ya, untuk sertifikat bernilai SKP ini, eh, yang akan mendapatkan hak untuk SKP ini adalah peserta yang berprofesi tenaga kesehatan atau tenaga medis gitu ya. Jadi, pastikan bahwa peserta ini profesinya sudah terupdate. Jadi kemarin kalau tidak salah di hari Jumat gitu ya, tim pengembang dan juga tim DTO itu memang ada proses untuk pengupdatean gitu ya. Jadi memang kita dibedakan antara profesi nakes dan lainnya. Nah, yang harus terisi itu adalah profesi nakes, Bapak Ibu. Karena profesi nakes ini akan mengunci data SKP dari nakes-nakes tersebut gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya nakesnya ini tidak bisa mengupdate profesinya gitu ya? Untuk yang nakes-nakes di non Kemenkes gitu ya, itu mereka sudah bisa mengupdate mandiri gitu ya. Tapi untuk yang pegawai Kemenkes, ini kami sudah request untuk dibuka, hanya saja masih proses gitu ya. Sementara kami meminta bantuan juga dari Bapak Ibu admin untuk membantu peserta merubah tipe peserta dan juga menginputkan data profesi nakes gitu ya. Dan juga aduan yang masuk ke kami pun untuk perubahan tipe peserta dan juga profesi juga akan kami layani gitu ya. Tapi karena Bapak Ibu yang bersentuhan langsung dengan peserta, alangkah lebih baik ketika Bapak Ibu juga bisa membantu kami seperti itu. Nah, nanti nilai-nilai SKP ini akan masuk ke dalam SKP platform ya Bapak Ibu ya, yang akan menjadi kredit point dari nakes-nakes tersebut untuk pemenuhan kecukupan SKP-nya untuk nanti berproses perpanjangan SCP gitu ya. Nanti datanya juga akan masuk ke dalam satu sehat dan juga untuk kebutuhan SCP itu sendiri. Kurang lebih ini proses bisnisnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau dibilang baru juga nggak terlalu baru gitu ya, karena ini sebenarnya kita sudah lakukan ini. Hanya saja memang untuk saat ini gitu ya, proses dari verifikasi kegiatan saat ini masih dilakukan oleh Dinkes. Next gitu ya, kita sudah diarahkan dan selama kita daily meeting kemarin, kolegium sudah dilibatkan begitu ya Bapak Ibu. Untuk penentuan SKP nanti akan melibatkan kolegium gitu ya. Kita mulai dari awal. Jadi slide ini menjelaskan bagaimana mekanisme kegiatan ber-SKP Kemenkes dalam bentuk kegiatan peningkatan kompetensi. Ini selain pelatihan, karena kalau pelatihan SKP-nya sudah tertera di modul ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti seminar, workshop, webinar, konferensi, dan lain sebagainya. Ini adalah mekanismenya. Yang pertama adalah institusi. Jadi kegiatan ini harus diajukan oleh institusi Bapak Ibu, yaitu institusi yang terakreditasi Kemenkes. Kalau institusinya terakreditasi Kemenkes, bisa langsung pengajuan SKP dan registrasi. Gitu ya. Pengajuan SKP-nya dilakukan langsung melalui aplikasi Siaksi. Gitu ya Bapak Ibu, saya yakin juga sudah cukup familiar. Kemudian, jika dia tidak terakreditasi, maka harus melakukan kerjasama dengan institusi pelatihan yang terakreditasi.
Jadi nanti institusi yang terakreditasi lah yang mengajukan SKP-nya atau melakukan registrasinya melalui aplikasi Siaksi seperti itu. Gitu ya. Kemudian setelah ada pengajuan SKP ini maka kegiatannya akan diverifikasi. Nah, diverifikasi oleh siapa? Ini sebentar lagi SK-nya akan turun untuk komite kolegium Bapak Ibu. Jadi akan ada komite kolegium dan juga kami di Direktorat Peningkatan Mutu yang akan memverifikasi berapa SKP untuk kegiatan peningkatan kompetensi ini, gitu ya. Baru setelah dapat verifikasinya dari kami di Kementerian Kesehatan dan juga kolegium tadi ya sebagai tim penilai, maka kegiatannya bisa disubmit gitu ya. Submit usulan kegiatan via pelataran sehat. Dan ini juga sudah gratis gitu ya. Ini kami sampaikan kembali Bapak Ibu, kami sudah tidak menarik PNBP untuk kegiatan pelatihan. Ya, mohon digarisbawahi, mungkin ada yang belum terinfo gitu ya. PNBP sudah ditiadakan untuk kegiatan pelatihan atau seminar, workshop dan lain-lain. Kementerian Kesehatan free, gratis gitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk sertifikatnya juga tidak lagi membayar PNBP seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah kegiatan ini disetujui mendapatkan SKP Kemenkes gitu ya, kegiatannya bisa diakses oleh peserta gitu ya. Nanti nakes yang mengikuti kegiatan dan lulus ini akan otomatis memperoleh SKP-nya by system atau SKP-nya akan tersimpan di profil atau akun dari pesertanya masing-masing seperti itu. Nah, di sini ada keterangan di poin registrasi dan pengajuan SKP ya Bapak Ibu yang ini perlu sekali digarisbawahi, mohon diikuti, mohon dipatuhi. Sehingga ini tidak istilahnya tidak terjadi fraud karena ini adalah aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kami sudah memberikan surat edaran dari Dirjen yang turun di tanggal 18 Mei. Dan itu nanti juga akan masuk ke dalam Permenkes ya Bapak Ibu. Jadi ini kami akan sosialisasikan berulang gitu ya. Jadi jangan sampai di kemudian hari Bapak Ibu tidak mengikuti aturan ini, nanti Bapak Ibu bisa terjadi masalah gitu ya pada saat kami melakukan pembinaan. Kami atau mungkin tim Ijen dari Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan terhadap Bapak penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh institusi terakreditasi ini, baik yang mandiri ataupun yang kerjasama. Nah, di sini di surat edaran juga sudah tertera gitu ya bahwa pengajuan SKP maksimal 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Mohon diikuti, kalau bisa kurang dari itu lebih baik lagi. Jadi sudah sebelum misalnya 30 hari sebelumnya gitu ya, atau mungkin 1,5 bulan sebelumnya, karena antriannya panjang Bapak Ibu. Ini yang masuk ke kami itu satu hari bisa seratusan kegiatan gitu ya. Nah ini dan apalagi nanti ada kolegium yang akan membantu eskalasi juga kita ke kolegium untuk memberikan nilai-nilai SKP tersebut. Iya, 14 hari sebelum. Iya, maksimalnya masuk ke kita 14 hari sebelum. Ya, Bapak Ibu ya. Ini nomor 1 bisa dipahami ya. Jadi 14 hari itu maksimal pengajuannya ke kami. Jadi kalau Bapak Ibu kurang dari gitu ya, misalnya 10 hari, 5 hari ya, mohon maaf ya, nggak bisa kita prioritaskan lagi, nggak ada prioritas begitu ya Bapak Ibu, karena kami pun juga diawasi oleh Ijen gitu loh. Ini Ijen juga sudah masuk ke kami melihat bagaimana kinerja kami gitu ya. Dan pasti nih akan ada pertanyaan, meskipun ya ini kita niatnya bantu Bapak Ibu, tapi kita bisa saja dicurigai bahwa kita menerima
Ya, ada sesuatu kah ini? Kenapa kok ini didulukan padahal antriannya belakangan gitu ya? Mohon bantuan Bapak Ibu juga membantu kami untuk bisa mengikuti aturan-aturan dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan itu udah batas maksimal banget. Tolong jangan lewat dari 14 hari. Gitu ya Bapak Ibu. Resikonya kalau misalnya lebih dari 14 hari atau sorry kurang dari 14 hari Bapak Ibu baru menyampaikan ke kami SKP-nya nggak keluar di hari pelaksanaan, ya jangan salahkan kami gitu ya. Jumlah deh. Ya, jangan salahkan kami kalau SKP-nya belum keluar seperti itu. Dan ini sebenarnya juga yang nomor 2 ini masih nyambung ya Bapak Ibu. Ini kami juga mendapatkan arahan dari Ibu Dirjen untuk pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan setelah mendapatkan ACC. Jadi SKP-nya keluar dulu nilainya, baru Bapak Ibu bisa menyelenggarakan. Jadi kalau Bapak Ibu mepet gitu ya, ACC-nya baru 14 hari kemudian, ya ini bisa jadi acara yang sebelumnya yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu SKP-nya bisa kami cabut gitu loh, karena Bapak Ibu tidak mengikuti aturan 14 hari ini. Kalaupun kesalahannya ada di kami, Bapak Ibu, ini juga akan menjadi kinerja akan menjadi pengawasan kinerja kami sebagai tim penilai gitu ya, baik dari Ditmutu atau kolegium gitu ya nantinya. Karena memang saat ini itu pengajuannya loadnya cukup banyak gitu ya, dan mungkin ada beberapa penilai yang agak dalam tanda kutip mereka mendapatkan banyak gitu ya. Itu nanti yang kami juga akan bagi ulang lagi supaya SKP yang Bapak Ibu terima itu bisa didapatkan sebelum hari H pelaksanaan gitu ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu ini juga hal yang sangat penting. Mohon ini untuk Bapak Ibu, di KAK Bapak Ibu pasti Bapak Ibu menentukan target jumlah peserta dan sasaran pesertanya. Mohon ini juga apa yang disampaikan atau diajukan ke dalam ke dalam aksi harus sama dengan yang diinputkan di pelataran sehat. Ya, wajib Bapak Ibu harus sesuai dengan yang diregistrasikan melalui aksi gitu ya. Di pelataran sehat nggak boleh datanya beda. Misalnya nih, ada lumayan banyak nih kejadian. Di aksi diinputkan atau target pesertanya 1.000. Ternyata di pelataran sehat dibuka sampai 5.000. Ya, ini tak boleh lagi Bapak Ibu. Saya tidak akan menerima dan ini akan menjadi pengawasan bagi kami, gitu ya. Karena apa? Nah, kondisi-kondisi ini yang akhirnya menjadi kemarin itu cukup bugnya lumayan banyak gitu ya, karena kami tidak bisa membendung gitu ya ketika proses ini diajukannya berapa, kemudian pelataran sehatnya berapa gitu ya. Nah, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk menyesuaikan. Nah, ini di sistem nantinya akan kami juga akan kunci gitu ya. Jadi ketika kuota sudah penuh, sekarang sebenarnya kemarin sempat bug memang ya, tapi insya Allah ini sudah diperbaiki bugnya. Jadi begitu kuotanya penuh gitu ya, sistem akan otomatis close gitu. Tapi tolong begitu di close jangan dibuka lagi Bapak Ibu untuk nambah-nambah peserta, sudah tidak bisa. Karena nanti ini akan menjadi pengawasan kami. Kalau sampai ada yang setelah hari ini saya mengingatkan ya, masih ada yang melakukan hal tersebut atas permintaan siapapun, yang akan menanggung adalah institusinya yang terakreditasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini semoga bisa disepakati bersama gitu ya. Ini yang terkait registrasi dan juga pengajuan SKP gitu ya, sampai dan juga submit kegiatannya di pelataran sehat gitu. Ya, kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke Q&A pelataran sehat itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum ke sini untuk Q&A pelataran sehat per hari Minggu kemarin gitu ya, hari Minggu tanggal hari Sabtu 1 Juni 2024 kami sudah meng-close gitu ya Google Form yang kami buka gitu ya dalam 3 bulan terakhir gitu untuk kebutuhan baik institusi ataupun untuk peserta yang terkendala di pelataran sehat. Karena Kementerian Kesehatan ingin
semuanya di satu pintukan melalui email di Jenakes gitu ya. Nah, kami itu untuk kebutuhan pelataran sehat sendiri, ini kami juga sudah membuat FAQ atau Q&A terkait pelataran sehat yang nantinya akan dijawab oleh tim yang apa istilahnya yang dikomandoi gitu ya oleh Rokom dan Pusdatin gitu ya sebagai layer 1 yang akan menjawab email-email yang masuk ke peserta. Nah, supaya email yang dijawab oleh Kementerian Kesehatan tidak membludak, nah ini kami juga akan sarikan untuk penyelenggara bisa menjelaskan kepada peserta ketika mereka ini kendala gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus memiliki produk knowledge yang mumpuni gitu ya terhadap pelataran sehat sehingga Bapak Ibu bisa mengatasi kendala-kendala peserta yang mungkin terkait dengan pelataran sehat sehingga tidak langsung dieskalasi ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang sudah kami himpun untuk masalah-masalah yang sering ditanyakan oleh peserta gitu ya. Oke, baik. Ini saya sudah membuat contoh-contoh masalahnya Bapak Ibu dan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Ini silahkan, kalaupun ada pertanyaan dari peserta by WA gitu ya, silahkan penyelenggara menjawab gitu ya sesuai template atau bisa template ini dikembangkan dengan cara menjawab yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi contoh permasalahannya adalah satu kategori permasalahannya permintaan verifikasi pembelajaran. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu institusi ini masih banyak sekali peserta yang merasa tidak terverifikasi atau menunggu verifikasinya lama gitu ya. Nah, ini mohon juga dibantu oleh admin institusi kalau memang sudah tutup gitu ya atau memang apa namanya pembelajarannya ini tertutup dan ada kriteria-kriteria khususnya, sampaikan itu selengkap-lengkapnya di kolom keterangan Bapak Ibu gitu ya. Sampaikan di kolom keterangan, jangan lupa PIC-nya. Ya, ini juga saya bolak-balik sampaikan. PIC bisa ditaruh di kolom keterangan pengumuman gitu ya, atau bisa Bapak Ibu taruh di flyer supaya apa mudah. PIC-nya tolong kalau yang kerjasama jangan dikasih PIC kerjasama doang gitu ya, karena yang institusi kerjasama ini tidak bisa mereka untuk memberikan verifikasi. Tapi PIC yang ada di situ itu adalah PIC juga dari institusi terakreditasi. Nah, silakan kalau kerjasama, Bapak Ibu lakukan komunikasi yang intensif dengan institusi yang Bapak Ibu lakukan kerjasama sehingga masalah menunggu verifikasi ini tidak sampai masuk ke Kementerian Kesehatan. Ini banyak sebenarnya, bahkan ke Pak Menteri juga gitu loh. Nah itu dia. Jadi saya banyak aduan, bahkan Pak Menteri juga men-share beberapa kali untuk saya lama nih di verifikasi, udah sampai hari hanya, udah selesai hari hanya. Nah ini kalau memang tidak diterima, silahkan di-out-kan, ditolak dengan alasan bahwa ini penuh atau mungkin ini hanya untuk pembelajaran tertentu dan sebagainya. Itu mohon diinfokan ke peserta. Memang banyak sekali Bapak Ibu, cuman kan ini memang akan menjadi tugas ya dari institusi terakreditasi. Nah, untuk proses verifikasi kami paham sekali, apalagi yang Bapak Ibu kerjasama dengan kegiatan-kegiatan mungkin dari perhimpunan, universitas, itu ribuan misalnya ya pesertanya. Nah, silakan kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya membutuhkan bantuan dari institusi kerjasama tersebut, sampaikan. Kalau mereka memang harus membantu atau mungkin Bapak Ibu membutuhkan orang yang akan memverifikasi melalui kerjasama tersebut, silahkan. Akunnya juga bisa Bapak Ibu pakaikan. Nanti setelah eventnya selesai misalnya itu akunnya itu bisa Bapak Ibu cabut, tidak aktifkan lagi gitu loh. Boleh Bapak Ibu silakan, itu untuk membantu Bapak Ibu yang terakreditasi ini tidak apa istilahnya peserta tidak menunggu-nunggu proses verifikasi gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu
istilahnya ya yang perlu di notif gitu ya atau perlu dinotis untuk bisa lebih dipercepat untuk proses verifikasinya. Sama satu lagi Bapak Ibu, ini juga masuk kemarin ke daily report kami ke Pak Menteri gitu ya. Ada kolegium yang menyampaikan bahwa NIK gitu ya. Kami paham gitu karena memang NIK ini menjadi kode unik gitu ya. Ketika Bapak Ibu apalagi pelatihannya tertutup gitu ya. Jadi admin institusinya akan melakukan admit satu persatu. Memang paling mudah dengan NIK. Hanya saja memang saat ini NIK ini menjadi data kerahasiaan pribadi Bapak Ibu. Jadi ketika meminta datanya sebisa mungkin gitu ya agar tidak mempergunakan NIK gitu ya karena memang ini menjadi concern untuk apa ya data-data pribadi ini tidak menjadi apa ya istilahnya tidak menjadi concern tertentu gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa pergunakan email yang memang sudah terdaftar di pelataran atau satu sehat, nama yang ada di KTP, kemudian emailnya, tanggal lahirnya itu bisa menjadi validasi-validasi untuk Bapak Ibu menginputkan apa namanya peserta-peserta yang mendaftar gitu ya untuk proses verifikasi. Nah, Bapak Ibu memang saat ini saya sadari juga bahwa saat ini proses verifikasi masih belum praktis gitu ya. Nah, ini sebenarnya proses verifikasi ini apalagi yang tertutup karena memang harus ada ACC ya dari penyelenggara. Makanya kenapa kalau memang penyelenggaranya apalagi yang kerjasama gitu ya Bapak Ibu ya tidak menyanggupi gitu ya, ya mohon disampaikan kepada institusi kerjasamanya untuk membantu Bapak Ibu dalam memverifikasi karena kadang-kadang yang tahu datanya juga dari institusi yang kerjasama dengan Bapak Ibu. Silakan berikan akun institusi Bapak Ibu, tapi itu juga dengan kepercayaan ya, karena kan masing-masing ada MOU-nya. Jadi kalau bisa di dalam MOU juga ada ketentuan di pasar tertentunya gitu ya. Misalnya ada bahwa institusi yang kerjasama ini akan diberikan akun sementara apabila ada bukan kesalahan ya, apabila ada disalahgunakan akun ini maka akan apa? Silahkan buat MOU yang seperti itu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu di institusi terakreditasi ini juga merasa safe. Seperti itu dan juga tidak membebani Bapak Ibu di institusi terakreditasi dan juga pesertanya juga clear, tidak langsung eskalasi ke kami di Kementerian Kesehatan. Nah, ini sementara ini kalau ada masuk ke kami gitu ya, email gitu ya terkait permintaan verifikasi, kami akan menjawab seperti ini Bapak Ibu. Verifikasi pembelajaran diberikan oleh penyelenggara institusi terakreditasi. Silakan cek info kontak PIC pada flyer pembelajaran atau dapat mengecek PIC institusi pada link berikut. Kami memberikan link untuk pengecekan PIC institusi yang Bapak Ibu sudah isi di kami gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kami meminta data admin institusinya. Nah, itu yang akan kami berikan kepada peserta sehingga nanti peserta yang akan langsung menghubungi Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran di tempat Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ini juga ada masuk ke email kami kemarin pada saat kita bagikan G-form itu juga masuk aduan ini gitu ya. Ini sebenarnya proses-proses yang juga apa ya istilahnya mungkin tidak ada pop-up ya. Pop-up informasi ini memang harus ada pop-up informasi supaya peserta ini tidak bertanya-tanya, tidak bingung. Itu sebenarnya sudah kami rencanakan untuk ke pengembangan fitur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang keduanya masalah tombol mulai belajar tidak bisa diakses ya, yang ini. Sorry. Tombol mulai belajarnya tidak bisa diakses atau abu-abu seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi masalah menunggu verifikasi, nah ini ketika menunggu verifikasi, ini bolanya, sorry.
Bolanya di institusi. Silakan melakukan, kalau boleh diberikan akses, ya segera diberikan akses. Kalau tidak diberikan akses, tolak dengan menuliskan alasannya, supaya peserta tidak menunggu-nunggu. Terus kalau misalnya dia akses, yang kedua case-nya adalah setelah diberikan akses, idealnya tombol mulai belajar ini akan hijau, gitu ya, supaya mereka ini bisa belajar. Hijau ini ketika pembelajarannya dibuka pada saat tanggal pelaksanaan berlangsung. Ada saat tanggal pelaksanaan berlangsung pasti hijau, gitu ya. Tapi kalau tanggalnya belum jalan, ya ini nanti ini masih abu-abu gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu jelaskan kalau tanggal pelaksanaannya belum mulai, jadi masih abu-abu. Ini sebenarnya kami juga akan buat pop-up. Jadi ketika dia klik sebelum tanggal pelaksanaan muncul gitu ya. Muncul kalau tanggal pelaksanaan belum mulai, Anda dapat mengikuti pembelajaran pada saat tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Itu sudah kami rencanakan untuk pop-up informasi seperti itu. Kemudian case keduanya adalah ketika tombol mulai belajarnya ini tetap abu-abu pada saat tanggal pelaksanaan. Nah, ini juga mohon Bapak Ibu admin institusi menjelaskan gitu ya. Ini penyebabnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat pembelajaran yang belum diselesaikan atau sedang berjalan. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan pada profil pembelajaran saya dan pada kolom sedang berjalan. Jika ada pembelajaran yang belum selesai, agar dapat diselesaikan atau dibatalkan, agar dapat mengakses pembelajaran baru. Ini silahkan, ini dikopikan seperti ini atau Bapak Ibu menyampaikan seperti ini boleh, karena ini kami sudah membuat Q&A yang cukup clear apa yang harus dilakukan, sehingga tidak ada pertanyaan masuk ke kami gitu ya, dan Bapak Ibu institusi juga harus familiar dengan kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Mulai belajarnya abu-abu, satu, karena tanggal pelaksanaan belum dibuka. Kalau tanggal pelaksanaan sudah dibuka masih abu-abu, ini kondisi keduanya. Ya, seperti ini. Ini kita juga nanti akan buat pop-up-nya, dan juga nanti insya Allah kami akan banyak melakukan perubahan dalam 2 bulan ke depan. Bapak Ibu, pelataran sehatnya akan kami perbaiki total dengan fitur-fitur baru tentunya yang lebih memudahkan Bapak Ibu. Jadi semua informasi itu kami akan tampilkan langsung kebutuhan peserta. Jadi tidak perlu tanya kepada penyelenggara, tapi begitu ada pop-up informasi, peserta sudah paham apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, ini yang kedua, masalah tombol mulai belajar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini kemarin memang ada bug. Sekarang bug-bugnya sudah selesai gitu ya. Semoga tidak ada lagi ke depannya. Di sini adalah masalah pengerjaan kuis terhenti atau tidak bisa melanjutkan mengerjakan kuis, pre-post test atau penugasan karena bug gitu ya. Ini contohnya. Ya, ini contohnya yang dikeluhkan peserta atau tidak bisa diklik atau seperti yang Bapak Ibu mungkin alami beberapa waktu lalu ya. Ini sudah dilakukan perbaikan sistem Bapak Ibu. Jadi silakan arahkan pesertanya untuk logout dan login kembali. Ini kalau dari sisi aduan sudah sangat berkurang harusnya. Ini tidak ada lagi yang masalah bug gitu ya. Nah, masalah kedua, kuis gitu ya. Ini yang masih ada dan dipikir penyelenggara ini bug gitu ya. Dipikir peserta ini bug padahal tidak gitu ya. Yang berikutnya adalah ini, pengerjaan kuis terhenti atau tidak bisa melanjutkan mengerjakan kuis karena masa aktif pengerjaan kuis habis. Jadi pada saat Bapak Ibu men-setting kuis atau penugasan itu kan ada setting jadwalnya gitu ya. Dilakukan tanggal berapa, jam berapa sampai dengan jam berapa gitu ya. Nah, ini akan ada keterangan waktu habis atau masa berlaku, masa aktif kuis Anda habis gitu ya. Masa aktif kuis habis, batas waktu kuis habis gitu.
batas pengisian kuis, masa pengisian kuis habis kalau nggak salah itu yang tertera gitu ya. Nah, di sini kalau sudah masuk ke dalam kami ke dalam Kemenkes gitu ya, kami akan menyarankan untuk membatalkan pembelajaran karena masa aktif pengerjaan kuis yang diberikan oleh penyelenggara telah habis. Tapi kalau masih di tempat Bapak Ibu dan Bapak Ibu mentolerir untuk memberikan penambahan masa aktif kuis, silahkan. Tapi kembali lagi itu tanggung jawab dari institusi terakreditasi ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada case bahwa masa aktif kuis habis, Anda tidak bisa melanjutkan pekerjaan kuis, masuk ke Kemenkes, kami akan menyarankan untuk pembatalan. Tapi kalau masih aduannya di sisi Bapak Ibu, silahkan. Kalau mau disarankan pembatalan, ya udah disarankan pembatalan strict penyelenggaranya masa pengaktifannya memang sampai sekian Bapak Ibu. Tolong dijelaskan sehingga tidak terjadi misinformasi gitu ya, seperti itu. Ini yang keempat. Kelima Bapak Ibu, ini juga hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang ini adalah pengerjaan kuis terhenti atau tidak bisa melanjutkan karena kesempatan pengerjaan telah mencapai batas. Tidak bisa memulai kuis karena sudah mencapai batas pengulangan. Jadi Bapak Ibu ketika men-setting kuis bisa dilakukan pengulangan sampai beberapa kali gitu ya, bisa dibatasi. 1 kali pengulangan, 2 kali, 3 kali dan seterusnya sampai dia lulus pun ada gitu ya. Kami sediakan di dalam platform. Nah, ini diatur, silahkan diatur. Tapi untuk pengulangan kuis ini mohon tidak dilakukan perubahan-perubahan di tengah yang ini menyebabkan sistemnya juga akan jadi kacau gitu ya. Kalau memang kuisnya ini boleh dilakukan retake sampai orangnya lulus ya, pilih retake sampai dengan lulus. Kalau memang hanya diperlukan 3 kali retake, dipilih 3 kali retake. Jangan pada saat Bapak Ibu awal 3 kali retake, terus ada yang komplain atau ada yang merasa moga-moga si kuis ini sudah tidak ada bug gitu ya. Kemudian Bapak Ibu merubah nih di tengah-tengah, sementara ada yang lain masih berjalan. Nah itu kadang-kadang crash gitu ya di sistem gitu. Jadi mohon ini juga diperhatikan masalah-masalah kuis ini. Nah untuk jawaban template yang misalnya kami terima di Kemenkes ya Bapak Ibu, kami akan menjawab seperti ini. Jika sudah mencapai batas pengulangan kuis, artinya Bapak Ibu telah mengerjakan pengulangan kuis sebanyak yang ditentukan oleh penyelenggara. Jika hasilnya tidak lulus, Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembelajaran dan bisa beralih untuk mengikuti pembelajaran yang lain. Kami akan sampaikan seperti itu karena kami sekali lagi tidak berhak untuk mengulangi atau menambahkan apapun karena yang tahu adalah Bapak Ibu di institusi terakreditasi. Jadi kalau misalnya ada keluhan, tolong diselesaikan. Kalau misalnya institusi membolehkan, ini tadi ya membolehkan untuk dari awal meritek ya silakan dibuat dari awal gitu ya. Ini tolong kalau tidak salah untuk masalah retake ini tidak bisa dirubah di tengah-tengah. Jadi mohon ini diperhatikan kalau memang Bapak Ibu lebih safe untuk retake berulang kali ya sudah silakan masukkan retake berulang kali. Kalau misalnya memang dibatasi 3 kali 5 kali retake nggak lulus ya udah gitu ya. Artinya memang misalnya mereka gratis gitu ya. Ya kalau sampai nggak lulus sudah 5 kali diulang ya udahlah kan tidak merugikan atau tidak perlu membayar gitu ya. Artinya memang kompetensi itu dia memang tidak benar-benar mengikuti dengan baik gitu ya. Silakan ini diatur oleh penyelenggara seperti itu. Nomor 6 ini banyak ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya menyiapkan masalah-masalah ini supaya nanti semuanya bisa lebih paham lagi apa yang ada di pelataran. Yang keenam, masalah pembelajaran terhitung belum selesai atau sedang berjalan setelah mengisi rating ulasan dan progres sudah 100%. Ini alhamdulillah juga sudah di-solve gitu ya. Tanggal 31 Mei 2024. Nah, di sini silakan lakukan logout dan login kembali pada akun Bapak Ibu. Dan pastikan pembelajaran yang bermasalah sudah ada di keterangan selesai.
Jadi ini sudah selesai, SKP-nya sudah keluar harusnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya masih ada kendala yang sama, boleh silakan sampaikan ke helpdesk di Jenakes karena ini memang harus dieskalasi oleh tim IT dan Ditmutu Bapak Ibu seperti itu. Ini nomor 6. Kemudian nomor 7 Bapak Ibu, sertifikat sudah terbit namun tidak dapat diunduh ya. Nah, ini adalah memang sertifikatnya masih dalam proses penandatanganan. Nah, ini juga saat ini sedang perbaikan kode bug sertifikat bermasalah gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan generate itu mungkin masih ada kode bug, hari ini akan diperbaiki. Besok tanggal 6 Juni semoga sudah bisa solve karena hari ini kami mendapatkan info dari tim IT saat ini sedang testing dengan tim DTO juga. Jadi kode bug-nya harusnya sudah beres gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga kami akan rencanakan perubahan proses bisnis sesuai dengan arahan menteri nantinya. Nanti saya akan sampaikan ketika sistem untuk e-sign-nya ini sudah siap ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada kode bug, silakan penyelenggara melakukan penandatanganan sertifikat ini maksimal 2 kali 24 jam. Kalau tidak ada kode bug ya, tapi kalau ada kode bug ya sudah belum bisa untuk dilakukan penandatanganan. Terus kalau dari penyelenggara sudah keluar, nanti Ditmutu akan melakukan penandatanganan juga di 2 kali 24 jam maksimal. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tiap hari kami akan melakukan penandatanganan, sudah ada tim yang membantu untuk penandatanganan sertifikat. Jadi silahkan dari institusi melakukan penandatanganan terlebih dahulu, kemudian Ditmutu. Dan sekarang penandatanganan ini sudah bisa dilakukan massal gitu ya, sekali klik. Bapak Ibu nggak usah khawatir juga, satu gitu ya, misalnya pada saat Bapak Ibu menandatangani e-sign-nya gitu ya, mungkin tertulis tuh di keterangan gitu ya, satu tertandatangani, berapa yang lain gitu ya, misalnya Bapak Ibu mau menandatangani 100 sertifikat, sekali tanda tangan itu bisa semua, itu sudah bisa semua gitu ya, misalnya ada 100 peserta, nah di situ pasti akan ada notifikasi satu tertandatangani 99 proses gitu ya. Bapak Ibu itu sebenarnya adalah proses penandatanganan ini adalah antrian di server gitu ya, di server DTO untuk ke BSRE-nya. Dulu lama, tapi alhamdulillah saya pantau sekarang V2 jauh lebih cepat gitu ya. Jauh lebih cepat. Jadi ketika Bapak Ibu menandatangani gitu ya, karena ini semua sudah masuk V2, pada saat menandatangani untuk 100 sertifikat itu harusnya tidak lebih dari 15-30 menit lah itu udah selesai semua gitu ya. Jadi kalau banyak 1.000, 2.000, 3.000 ya itu juga akan menunggu agak lama gitu ya, paling tidak setengah hari. Karena memang antriannya dari institusi yang lain juga banyak begitu Bapak Ibu. Tapi ini jauh lebih cepat dibandingkan yang dulu gitu ya. Semoga dengan pembaruan ini bisa lebih memproses atau mempermudah Bapak Ibu untuk penandatanganan. Kemudian ini Bapak Ibu mengenai tidak bisa mengisi evaluasi fasilitator, media atau penyelenggara. Nah, ini juga sama bug ya di modul pembelajaran. Ini sudah dilakukan perbaikan sistem juga tanggal 23 Mei. Bisa dilakukan logout dan login kembali pada akun dari peserta gitu. Yang ke-9 masalah verifikasi pembatalan. Tapi ini sepertinya juga sudah sangat berkurang karena memang pembatalan pembelajaran ini sudah bisa dilakukan mandiri otomatis oleh peserta gitu ya. Silakan dicek kembali akun dan pembelajaran Bapak Ibu gitu ya. Jadi pembatalan ini sudah tidak lagi membutuhkan verifikasi dari penyelenggara atau dari Ditmutu gitu ya. Peserta bisa melakukan pembatalan secara mandiri. Nah, ini nomor 10. Ini yang juga banyak sekali, kan banyak sekali lah ya. Banyak gitu ya, banyak gitu yang menyampaikan ke kami gitu ya, baik dari sisi penyelenggara atau mungkin peserta langsung yang email ke helpdesk-nya di Jenakes gitu ya, atau yang masuk ke aduan kami kemarin di G-Form. Ini mohon Bapak Ibu penyelenggara
paham maksudnya ini seperti apa. Jadi sebenarnya yang bersangkutan ini final quiz-nya sudah lulus gitu ya. Tapi kenapa dinilai akhir 0? Ini kondisinya adalah kemungkinan besar Bapak Ibu menselipkan bahan tayang baru setelah peserta ini mengakses semua sampai dengan kuis. Nah, ini yang akhirnya membuat nilai akhirnya tidak tertarik gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh peserta? Pastikan semua materi dan tahapan pembelajaran sudah tercentang hijau. Gitu ya. Jadi ketika semua pembelajarannya sudah semuanya diakses, gitu ya, itu nilai akhirnya akan sesuai dengan final quiz gitu ya. Jadi peserta diarahkan untuk melakukan pengulangan dari awal gitu ya, mencentang atau membuka satu persatu gitu ya. Selanjutnya dibuka, dibaca-baca lagi, di-download lagi. Selanjutnya sampai selesai dia melakukan pembukaan materi dari awal hingga akhir. Nah, setelah selesai, ini bisa dicek kembali ringkasan dari nilainya peserta. Ini sudah banyak yang kami asistensi berhasil, Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu penyelenggara melakukan asistensi yang sama. Gitu ya. Jadi jangan panik penyelenggaranya. Kalau penyelenggaranya panik, pesertanya pasti ikut panik. Bingung mau ngapain gitu ya, penyelenggaranya bingung. Dan apalagi pesertanya gitu. Nah, makanya penyelenggaranya juga harus tahu masalah-masalah ini gitu ya. Ini ya tadi itu. Jadi nilai akhir 0 itu nggak usah khawatir. Ini tinggal pesertanya buka lagi dari awal hingga akhir. Pasti nanti nilainya akan keluar dan dia juga akan dinyatakan lulus. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nomor 11. Nah, ini juga masih sering muncul karena ini masih belum kami padankan data profesinya dengan satu sehat. Masih proses pemadanan datanya Bapak Ibu. Jadi kami pun siap untuk melakukan sinkronis SKP karena memang untuk menu sinkronis SKP ini hanya bisa dilakukan oleh admin pusat gitu ya. Nah, di sini SKP ini akan diberikan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pastikan profil profesi dari peserta ini sudah sesuai gitu ya. Jadi pesertanya diarahkan untuk mengisi profilnya, profesinya, profesi nakesnya gitu ya. Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan dan mengupdate data profesi pada bagian profil diri Bapak Ibu. Ini kami akan menyiapkan tutorialnya ya, Bapak Ibu nanti di PPT ini akan saya berikan linknya untuk bagaimana mengupdate profil profesi supaya nanti ke depannya SKP ini nggak nyangkut gitu loh. Dan yang mendapat SKP selain profesi nakes juga adalah sasarannya harus juga sesuai gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini pesertanya untuk seluruh nakes, dia seluruh nakes gitu ya. Karena kan di daftar pembelajaran di awal kan sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mengisi sasaran peserta, Bapak Ibu bisa memilih semuanya atau memilih sebagian gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Terus kemudian kalau profesi lainnya juga dipilih bagaimana silahkan. Tapi profesi lainnya ini tidak mendapatkan SKP gitu ya. Tidak akan berpengaruh terhadap SKP-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, apabila profil profesi sudah terupdate, tetapi nilai SKP tidak masuk ke pembelajaran, baru ini silahkan menyampaikan ke penyelenggara. Boleh diakumulasi oleh penyelenggara, nanti minta by WA gitu ya Bapak Ibu ya, bisa menyampaikan WA-nya ke WA Gitmutu yang kemarin kami juga udah share. Ini ya teman-teman juga sudah melakukan sync SKP hari gitu ya, semoga sync SKP-nya bisa lebih cepat gitu ya. Atau Bapak peserta bisa langsung juga melalui helpdesk.dijenakes@kemkes.go.id gitu ya, dengan mencantumkan data-data ini. Gitu. Silahkan Bapak Ibu. Sama yang ke-12 ini adalah permintaan perubahan profil tipe peserta. Gitu ya.
Nah, ini perubahan profil ini dapat dilakukan oleh penyelenggara. Ini bisa dibantu oleh Bapak Ibu penyelenggara karena manajemen penggunanya kami buka gitu ya. Jadi Bapak Ibu penyelenggara bisa bantu ketika ada tipe pesertanya tidak sesuai gitu ya. Jadi harus kayak dia misalnya nakes, non pegawai Kemenkes nakes, tapi tertulisnya di situ adalah non pegawai Kemenkes non nakes. Nah, silahkan Bapak Ibu penyelenggara membantu kami gitu ya untuk bisa langsung merubah gitu ya, merubah data tipe peserta. Jadi kalau data tipe peserta berubah, nakes dari non nakes menjadi nakes, profesinya juga harus terupdate ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalian dua langkah, tipe profesi berubah, profil profesinya juga Bapak Ibu bisa lengkapi sehingga nanti ke depannya mereka akan dapat SKP. Nah, ini kalau bisa dikerjakan juga 2 kali 24 jam ya Bapak Ibu. Jadi ini kami akan bantu juga semaksimal mungkin. Silakan juga kalau mau mengakumulasi atau misalnya Bapak Ibu kalau bisa dikerjakan dulu nih oleh penyelenggara ya. Kalau bisa dikerjakan dulu oleh penyelenggara. Jadi kalau di kami silakan masukkan ke email di Jenakes. Kami akan lakukan perubahan profesinya. Nah, tapi mohon penyelenggara melakukan kalau misalnya ada perubahan-perubahan tipe profesi, penyelenggara bisa membantu melakukan perubahan itu langsung di manajemen pengguna. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu gitu ya, misalnya bisa nggak sih Namet Nakes yang nggak praktek mengikuti pembelajaran di pelataran sehat? Bisa ya Bapak Ibu, bisa mengikuti pembelajaran di pelataran sehat. Silakan mendaftarkan melalui Satu Sehat dengan mengisi profesi nakes atau nametnya dan mentautkan akun ke pelataran sehat. Terakhir Bapak Ibu ini yang juga Bapak Ibu mungkin ketemu gitu ya masalah ini. Akun tidak ditemukan pada saat mentautkan akun pelataran sehatnya melalui Satu Sehat gitu ya. Nih contoh screenshot masalahnya seperti ini. Akunnya tidak ditemukan. Nah, ini jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi kendala ini karena pesertanya dari pegawai Kemenkes gitu ya. Untuk saat ini pegawai Kemenkes belum dapat menautkan langsung dari Satu Sehat SDMK. Agar dapat mengakses pelataran sehat, Bapak Ibu dapat langsung mengakses web pelataran sehat melalui lms.kemkes.go.id, klik masuk dan pilih pegawai Kemenkes. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi akun e-office. Silakan memasukkan username atau NIP dan password e-office Bapak Ibu. Setelah berhasil masuk, silakan refresh halaman pelataran sehat dan akun pelataran sehat Bapak Ibu bisa dipergunakan. Ini juga sudah ada videonya ya Bapak Ibu. Silahkan disampaikan juga ke peserta gitu ya link videonya. Jadi saya kasih utang link video untuk perubahan profesi, nanti kami update linknya yang untuk login dari pegawai Kemenkes ini sudah ada videonya gitu. Ya, baik, mungkin itu dari saya untuk menyampaikan sharing session ini. Silakan nih, saya lihat chatnya panjang, banyak sekali nih, tapi saya belum bisa lihat satu-satu gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Nanti saya atau teman-teman akan menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti PPT ini juga akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini udah banyak banget ini. Ya, yang angkat tangan dulu ya. Yang pertama ini dari SHETCRSDS. Ya, silakan. Ya, Bu Febri. Ya, Saya dari Ibu. Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tadi, kalau nggak salah, tadi Bu Febri bilang nggak usah pengisian NIK. Dan ini di Siaksi ada permintaan pengisian NIK. Itu bagaimana, Ibu? Untuk apa Ibu yang disiaksi? Untuk Untuk narasumber? data narasumber. Data narasumber di Iya. Siaksi tidak require, jadi NIK-nya boleh dilewati. Nggak Ya, bisa ngisi, mereka Bu. Nggak bisa ngisi, Bu. Baru kalau diisi 0 itu. ya diisi 0 aja, diisi 0. Yang iya, penting ada udah. isinya ya. Iya. Jadi nggak usah di Siaksi, nggak usah karena kan nanti di pelataran sehatnya mereka akan daftar ya by NIK gitu.
Itu Iya. ya Ibu. Ada lagi Ya. pertanyaannya? Bu, tadi maaf Bu, masih ada lagi. Ya, boleh. Tadi Bu Febri bilang itu kan tidak boleh melebihi target. Bagaimana dengan peserta kami yang beberapa kegiatan ini yang belum berlangsung sudah melebihi target, Bu? Ya udah Bu, ini kami kasih diskresi ya. Ya, Terima kasih Bu next Febri. pembelajaran nggak boleh lagi ya. Jangan salahkan kami Ya, nanti kalau diperiksa ijen Bu, gitu loh ya. Karena kan ya Bu. di kami Kemenkes juga tidak menerima biaya apapun. Terus kok ini berbeda. Nah, itu tolong. Jadi kami Ya, mohon bantuan untuk saling menjaga aja ya. ya Bu. Seperti itu. Karena perkiraan kami kemarin itu target itu hanya sebuah rencana, boleh lebih, boleh kurang. Artinya kalau kurang berarti tidak apa-apa ya Bu, yang lebih ya Kurang tidak nggak boleh. apa-apa. Ya. Iya, Siap. yang lebih yang nggak boleh, Bu. Karena ya Iya. itu tadi, khawatirnya satu adalah permasalahan sistem, dua adalah ya tadi, karena kan ini sebenarnya anggarannya atau biaya-biayanya semua dari institusi terakreditasi gitu ya. Takutnya kok ini berbeda, itu berbeda. Nah, itu yang nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Ijen. Apalagi nanti SKP yang sudah diajukan itu kan sebenarnya adalah tertera untuk peruntukan SKP dengan jumlah target pesertanya gitu loh. Seperti itu ya, Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Febri. Sama-sama Ibu. Oke, berikutnya Dokter Tommy dari ISTEK RSCM. Ya, dokter silakan. Ya, selamat sore Bu Febri, selamat sore rekan-rekan Sore, semuanya. Dok. Ya, terima kasih atas sharing sessionnya pada sore hari ini. RSCM untuk kegiatan itu sudah keluar SKP narasumber di suratnya. Betul, Dok. Kan? Sedangkan di pelataran sehat itu apabila kita mencantumkan nama akun yang bersangkutan sebagai fasilitator pasti tidak bisa mengakses sebagai peserta gitu. Jadi kan kita memberikan penjelasannya bahwa Anda memilih SKP narasumber ataupun SKP peserta begitu. Nah, sebenarnya implementasi SKP narasumber ini bagaimana Bu Febri? Jadi kita bisa menjelaskan gitu kepada apa yang mendaftarkan namanya sebagai narasumber gitu, karena mereka pasti kalau kita berikan surat keterangan tersebut pasti mereka akan meminta bahwa saya sebagai narasumber mendapatkan SKP, padahal nanti di pelataran sehat ada juga yang pengen, saya juga pengen sebagai peserta begitu, padahal kalau sebelumnya kita bisa menjelaskan selama belum ada juknis mengenai SKP narasumber ini silahkan Bapak Ibu atau dokter bisa sebagai peserta, tapi kalau namanya sekarang dicantumkan kan tidak bisa gitu. Jadi mohon penjelasan mengenai SKP narasumber tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai tadi antara pemadanan data untuk pegawai Kementerian Kesehatan di Satu Sehat. Nah, itu kan sebenarnya melalui e-office, tapi ada beberapa peserta atau mungkin juga rekan-rekan admin institusi juga mengalami salah mencantumkan gitu. Jadi dia tahunya dia ASN, tapi walaupun bukan ASN Kemenkes, tapi dia mencantumkannya ASN Kemenkes gitu. Tapi kan harusnya dirubah ya Bu Febri ya, jadi nakes non pegawai Kemenkes gitu. Nah, akhirnya datanya nyangkut di e-office, padahal dia sebenarnya tidak pernah mengakses e-office gitu. Jadi ketika dia mau masuk di Satu Sehat, akun tidak ditemukan gitu. Ini yang sudah pernah saya tanyakan juga ke Bu Febri ya. Jadi mohon penjelasannya gitu. Pemadanan data ini akan sampai kapan gitu, supaya kami juga bisa menjelaskan kepada peserta bahwa akses yang Satu Sehat itu untuk nakes yang non pegawai Kemenkes, sedangkan yang e-office ini untuk yang pegawai Kemenkes. Padahal di awal juga login melalui satu pintu itu kan untuk semuanya gitu. Kenapa sekarang dibagi lagi gitu ya? Lalu yang selanjutnya adalah mengenai SKP ini sebenarnya apa kan sudah kami sudah membuat pembelajaran dari mungkin akhir tahun lalu terus sampai sekarang dan sampai cut off-nya 31 Mei kemarin itu banyak SKP yang tidak masuk gitu, padahal sudah dirubah juga. Nah, sebenarnya yang terjadi ini itu karena profesinya tidak sesuai saja atau memang perlu di database pusatnya kalau SKP ini harus
dipadankan sesuai dengan profesi peserta masing-masing gitu. Karena kalau peserta diminta untuk melaporkan ke Ditjen Nakes, pasti jawabannya akan lama dan peserta terus akan mengejar kami selaku admin institusi bagaimana jawabannya gitu kan. Sedangkan juga sudah ada yang melaporkan ke admin Ditjen Nakes itu jawabannya mungkin ada yang kurang tepat begitu karena peserta kami tadi permasalahannya SKP tapi dijawabnya adalah tentang verifikasi peserta. Nah, untuk permasalahan-permasalahan seperti itu bagaimana Ibu Febri ya? Terima Ya baik dok, terima kasih nih supaya nggak lupa saya langsung jawab aja ya dok ya. Ya kami baru saja juga selama daily report kemarin dengan Pak Menteri, kami juga sudah dapat arahan mengenai narasumber dok, untuk SKP narasumber. Jadi ini juga akan ada perubahan penghitungan SKP narasumber dok. Jadi memang kemarin Pak Menteri mengundang kolegium, mendapatkan banyak masukan juga dari kolegium gitu ya. Dan diputuskan juga oleh Pak Menteri bahwa SKP narasumber ini akan lebih besar dari peserta. Jadi putusan Pak Menteri adalah SKP narasumber ini adalah SKP peserta plus 2 gitu ya. Dan itu akan diberlakukan sama. Jadi nanti di surat registrasinya akan kami juga sesuaikan gitu ya. Dan ini mungkin akan diberlakukan per hari Senin depan gitu ya dok ya. Per hari Senin tanggal 10 Juni gitu. Jadi kami akan melakukan perbaikan. Jadi kegiatan-kegiatan per tanggal 10 Juni ini akan kami ikuti sesuai dengan arahan Bapak Menteri untuk SKP narasumbernya. Tadi SKP narasumber mendapatkan SKP peserta plus 2, moderator itu untuk moderator juga akan mendapatkan SKP peserta plus 1. Itu yang arahan Pak Menteri. Kemudian itu sih yang pasti. Kemudian kalau panitia yang memang mengikuti dari awal hingga akhir boleh diberikan SKP peserta. Begitu dok untuk SKP. Nah kemudian masalah ketika narasumber ini sudah didaftarkan akunnya di Pelataran Sehat sebagai fasilitator gitu ya di dalam kegiatan tersebut. Nah ini harusnya setelah mendapatkan SKP yang lebih besar dari peserta, semoga narasumbernya nggak protes, jadi nggak dapat dua-dua juga gitu ya. Itu hal yang adil saya rasa dan ini juga sudah oke Pak Menterinya. Jadi kalau dia narasumber ya narasumber. Oke, kalau mungkin ada simposium gitu ya dok ya. Jadi misalnya dia satu hari menjadi narasumber, besoknya menjadi peserta. Ini mohon izin, ini kami juga akan menyesuaikan dari sisi sistem dok. Insya Allah dari sisi sistem ini akan ready untuk simposium khususnya yang memang itu banyak workshop dan lain sebagainya. Ini kami sebenarnya kami sudah akan merencanakan untuk mereworks gitu ya pelataran sehat itu supaya lebih apa ya mengakomodir semua kegiatan gitu ya termasuk tadi simposium yang di dalamnya ada workshop webinar dan lain sebagainya jadi satu per event gitu ya dan tidak perlu per event itu membuka-buka pembelajaran baru nanti kita akan buat seperti itu tapi ini sistemnya yang baru akan ready sekitar 2 bulan lagi jadi insya Allah untuk kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan kolegium, kami akan akomodir 2 bulan lagi. Termasuk nanti narasumber yang sudah didaftarkan di pelataran juga akan mendapatkan sertifikat setelah versi keberapa ya pelataran sehat yang new version deh saya ngomongnya gitu ya. New version ini siap gitu ya. Jadi nanti baik peserta, narasumber juga akan dapat sertifikat ber-SKP. Nah, untuk saat ini yang sudah jadi narasumber, silahkan. Nanti dari surat registrasinya ini juga informasi yang perlu disampaikan juga ke narasumber gitu ya. Untuk pelataran sehat memang untuk narasumber belum ada sertifikat ber-SKP-nya, tapi nanti SKP itu bisa diklaim. Yang saat ini ya dok, bisa diklaim melalui surat registrasi yang keluar dari SIAKSI. Silakan diberikan kepada narasumbernya karena itu sudah by name juga untuk mereka upload ke dalam SKP platformnya mereka masing-masing. Ya, punten Bapak Ibu, saya ditelepon Pak Dir, izin 5 menit untuk mengangkat telepon.
Baik. Apa? Nggih, nyapu. Ya, Bapak Ibu saya lanjutkan ya, mohon maaf. Tadi sampai narasumber ya. Jadi silakan nanti klaim SKP narasumber berdasarkan surat registrasi yang keluar dari Siaksi nanti bisa di upload manual melalui SKP platform dan itu akan divalidasi oleh tim gitu ya untuk validasi SKP-nya. Kemudian yang ketiga, Dokter Tommy izin ini kalau nggak salah tadi ya masalah tipe peserta ya Dok ya. Dia merasa dia bukan pegawai Kemenkes tapi di awal itu sudah tertera dia sebagai pegawai Kemenkes gitu ya, tipe pesertanya pegawai Kemenkes sehingga harus akses ke office gitu ya Dok ya. Ini belum solve juga memang, coba nanti saya eskalasi lagi gitu ya, kami tanyakan kembali apakah ini nanti akan solve dengan adanya pemadanan data atau bisa dilakukan dari back end gitu ya untuk merubah datanya gitu. Karena memang sudah dirubah data tapi tidak bisa ini ya, tetap tidak bisa mentautkan ya Dok ya. Iya betul, karena memang yang bersangkutan bukan ASN Kemenkes gitu kan, memang Iya, ASN Pemda betul. atau Pemprov sehingga memang tidak pernah mengakses e-office, tapi karena mungkin memang belum paham waktu itu jadi menuliskannya ASN atau pegawai Kemenkes karena yang bersangkutan ini dokter begitu. Baik Dok, terima kasih Jadi Dok memang masukannya. ada perubahan data yang nyangkut gitu. Nah mungkin juga ada beberapa yang seperti itu. Nah, takutnya kan nanti peserta ke depan nggak bisa buka pelataran sehatnya gitu, karena di satu sehat di blog akun tidak ditemukan, sedangkan di e-office juga data tidak ditemukan. Baik Dok, terima kasih Dok. Ya siap Dok, ini nanti saya akan coba tanyakan gitu ya untuk proses itu bisa dilakukan segera atau tidak gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini karena sudah jam 4:30 gitu ya, saya buka untuk 5 penanya deh ya, 5 penanya, habis gitu kita cukupkan ya, karena sudah mau jam 5 Bapak Ibu. Nanti 2 minggu lagi kita ketemu ya. Oke, yang berikutnya adalah Bapak Muhammad Iqbal dari Bapelkes. Mana nih? Bapak Muhammad Iqbal. Halo Bapak. Bapak Kaltim ya, silakan. Terdengar Pak. Izin Bu, pertanyaan saya adalah peserta tuh di Satu Sehat itu dia lupa Bu, passwordnya di Yahoo-nya. Setelah itu ada penggantian untuk email Kak Bu. Saat ini belum bisa daftar pelataran sehat karena di email Satu Sehatnya itu masuk kode Yahoo-nya tuh nggak bisa Bu. Nah seperti itu. Kita ini kayak pegawai apa ya? Oke, mau dirubah emailnya ya Pak ya? Ya, Bu. Saat ini saya sudah lapor ke help desk tapi belum ada balasan juga. Nah, yang kedua Bu, misalnya sudah kita ajukan tadi 14 hari ya,
tapi di proses di Seattle itu masih penilaian. Nah, Oke. gimana sudah di hari H ini sudah harus diinput katanya SKP-nya harus keluar itu bagaimana, Bu? Masih penilaian, SKP-nya belum Masih keluar. penilaian. Oke, baik. Ya, Oke. 2 pertanyaan ini silakan ke WA admin ya Pak ya, yang WA Ditmutu ya Pak, silakan disampaikan. Jadi nanti kami eskalasi ke DTO supaya lebih cepat. Untuk yang masalah email, tapi kalau yang masalah email, kalau lupa password, emailnya yang bersangkutan juga lupa gitu ya Pak ya? Iya betul, Yang Yahoo. lupa. Yahoo-nya terlupa. Ya, inilah kebiasaan warga 62 ya begini nih. Punya email lupa nggak di-maintain. Ya udah, masukin aja ke WA, Bapak WA di WA-nya admin ya, adminnya Ditmutu. 2 pertanyaan tadi, baik yang masalah email dan juga masalah penilaian SKP. Nanti untuk penilaian SKP kami akan hubungi dari apa namanya penilainya, gitu ya. Iya. Tanggal berapa Mbak itu yang deket itu? 2 hari lagi? Rencananya ya 2 hari lagi nih. Ya, oke. Nanti nanti kami akan menghubungi tim penilai untuk mempercepat. Cukup ya Pak Iqbal ya. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk Ibu Fani dari Diklat RSPAL Ramelan. Silakan Ibu Fani. Terima kasih Mbak Febri. Izin kami tanya yang pertama terkait tadi dikatakan bahwa pihak ketiga atau kerjasama itu bisa dikasihkan akun sementara. Itu batasannya sampai mana Bu? Karena yang ditakutkan itu mereka bisa mengakses yang lainnya di dalam web adminnya kita. Terus yang kedua, Betul. untuk untuk kode sertifikat, setiap kami generate itu muncul selalu kode sertifikat sudah ada, silakan hubungi admin. Kami sudah klik berulang tapi tetap seperti Ya. itu. Terus untuk yang ketiga terkait peserta itu kami sudah cek, kami tidak ada memasukkan di tengah-tengah materi atau apapun, itu dari take lulus, tapi keterangannya adalah tetap tidak lulus. 0, nilainya 0. Iya, tetap 0 Oke. gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah masa aktif, berarti kita sudah tidak bisa misalnya extend tanggal pendaftaran ya Bu, karena beberapa peserta itu kan ada yang akunnya bermasalah, akhirnya kita nambah extend tanggal. Kalau tadi peraturannya adalah 2 kali 24 jam harus generate sertifikat, berarti apakah itu tidak bisa kita lakukan lagi begitu? Terus untuk yang selanjutnya, tadi dikatakan SKP Narsum per 10 Juni, SKP peserta plus 2 dan sebagainya. Untuk yang sudah teregistrasi sebelumnya, meskipun pelaksanaannya setelah 10 Juni, bagaimana? Apakah tetap mengikuti surat registrasi yang sebelumnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Lumayan banyak nih pertanyaannya ya, rombongan. Oke, tadi saya nggak nyatet semua lagi nih. Mbak Fani nanti diingatkan lagi ya kalau ada pertanyaan yang kelupaan gitu ya. Baik, yang tadi saya ingat masalah nilai 0 gitu ya. Itu arahkan peserta gitu. Oke, mungkin kalau memang penyelenggara tidak merasa menambahkan materi atau bahan tayang tapi tetap 0 ya berarti itu memang ada yang nyangkut gitu ya, pesertanya memang yang belum mengklik gitu loh. Itu sebenarnya masalahnya di peserta. Jadi bisa dari penyelenggara mengingatkan untuk lakukan klik dari awal hingga akhir. Jadi klik tombol selanjutnya itu harus dipencet, harus diklik, dipastikan untuk semuanya terakses gitu. Jadi kalau ada yang belum terakses pasti nilainya 0. Gitu ya Mbak Fani ya. Terus Mohon maaf, itu sudah kami cek, bahkan kami dampingi Bu, itu tetap seperti itu, tidak bisa. Sudah kami ulang Masih dari 0? awal. Iya, Masih tetap 0? tidak lulus statusnya. Padahal itu sudah retake prosesnya itu sudah lulus. Oke. Ya udah, itu adukan aja ke WA ya, Mbak ya, ke WA yang di Ditmutu. Kita coba akan tracking ya. Nanti setelah kami tracking, nanti kami akan sampaikan langkahnya seperti apa. Oke, terus kemudian yang kedua apa ya Mbak tadi ya? Aku lupa deh yang kedua Yang tadi. terkait akun sementara untuk Oh ya, akun sementara untuk yang kerjasama ya. Iya. Ya tadi ini kan kalau untuk case-case tertentu yang nggak disanggupi gitu ya oleh
institusi terakreditasi, misalnya membludaknya peserta gitu ya yang harus diverifikasi. Nah, cuman memang ya tadi harus dituangkan di MOU. Jadi kalau misalnya terjadi kejadian yang tidak diinginkan mereka mengutak-ngatik, nah itu harus ada apa nih kesepakatan kedua belah pihaknya yang saling mengikat gitu. Jadi artinya memang dari perjanjian itu juga perlu disampaikan bahwa akun admin sementara ini hanya boleh mengakses di bagian apa gitu, dan itu harus didampingi misalnya di hari kerja gitu ya. Jadi mereka harus datang misalnya ke rumah sakit Ramelan gitu. Jadi dari rumah sakit Ramelan juga bisa apa bersama-sama lah ya, intinya membantu gitu loh, tapi dilakukan di tempat kerja di institusi terakreditasinya gitu, supaya kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa dikurangi gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa mempercayai sama sekali, ya udah akunnya ya dilakukan verifikasi memang harus dengan institusi terakreditasi. Seperti itu ya Mbak Fani ya. Terus yang berikutnya masalah SKP narasumber ya. Ya, betul. SKP narasumber kalau yang sudah dapat nilai SKP-nya keluar, ya mengikuti SKP yang sudah keluar gitu ya. Jadi nah, ini nanti untuk pengajuan yang dilakukan per tanggal 10 kita akan sudah melakukan opsi baru gitu. Ada lagi Mbak yang ketinggalan? Yang ketinggalan yang extends tanggal itu. Oh, extend tanggal. Oke. Ya, ini karena misalnya yang bersangkutan ini biasanya ya kejadiannya kalau SKP-nya nggak keluar gitu ya. Selain masalah kuis, biasanya peserta itu lupa nggak ngerjain rating ulasan. Ya, ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan masa aktifnya, bukan tanggal pelaksanaannya. Masa aktifnya dikosongin aja, gitu. Jadi kalau masa aktifnya dikosongin, itu pesertanya nggak ada masalah itu mereka mengerjakan rating, gitu ya, masih bisa akses dari pembelajaran tersebut. Nah, kalau yang masalah dia masa aktif kuisnya habis gitu ya. Nah, ini tergantung lagi kebijakan dari penyelenggara gitu ya. Monggo, silakan kalau dari kami aduannya ke Kemenkes, kami akan sarankan pembatalan. Tapi kalau itu masih di penyelenggara itu nanti prosesnya boleh saja kalau misalnya Bapak Ibu menambahkan masa aktif kuisnya gitu ya, boleh, tergantung dari kebutuhan saja. Kalau kemarin kan masalahnya memang banyak bug ya, jadi mau tidak mau tanggal pelaksanaannya di-extend dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah bugnya sudah sangat berkurang, jadi permasalahan-permasalahan terkait kuis harusnya sudah tidak ada lagi. Jadi dipastikan nih peserta juga kadang-kadang nggak aware gitu ya, ikutin pembelajaran tapi dia seenak-enaknya sendiri gitu. Nah, ini silakan dari institusi terakreditasi mengatur gitu, karena yang tadi institusi terakreditasi ini kan kepanjangan tangan dari Kemenkes ya. Jadi ikuti apa yang menjadi apa namanya ketentuan-ketentuan, atau mungkin dari Bapak Ibu institusi memiliki SOP atau prosedur yang terkait pembelajaran ini. Silahkan itu dilakukan Bapak Ibu, seperti itu. Cukup Mbak Fani? Yang terakhir kode sertifikat. Oh iya, bug ya. Ya, bug sertifikatnya ini masih diperbaiki. Semoga tanggal 6 Juni udah beres ya masalah bug ini. Kami dapat info sih ini sedang di testing ya permasalahan bug sertifikat. Gitu. Terima kasih. Dua lagi ya Bapak Ibu. Soalnya ternyata saya ada arahan untuk melakukan pekerjaan tambahan lagi untuk dilaporkan ke Pak Menteri. Ibu Indah RSJD Amino. Terima kasih, selamat sore Mbak Febri dan Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya untuk, tadi mungkin masih ada menyambung sedikit dari Mbak Fani terkait dengan akun dan password yang kita mungkin bisa minta bantuan ke pihak yang kerjasama. Akan tetapi memang Bu Febri kita kesulitan untuk mengkontrol karena takutnya tadi nggih penyalahgunaan. Mungkin usul akan mungkin ke depannya nggih ditambahi fitur mungkin atau submenu yang kita bisa membreakdown yang kerjasama kita diberikan akses di misalkan kegiatan 1-2 gitu. Jadi dia tidak ada akses di kegiatan 4-5-6 sampai seterusnya. Takutnya nanti ada penyalahgunaan, itu mungkin usulan. Kemudian pertanyaan nggih Mbak Febri, ini ada beberapa pertanyaan tadi
dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, kami menemukan padahal untuk setting jadwal ataupun mulai kegiatan belum kita mulai, akan tetapi sudah ada beberapa peserta yang menyelesaikan sampai pembelajaran 100%. Itu bagaimana nggih solusinya? Karena nanti akan berpengaruh pada target peserta itu. Ketika kita menargetkan target peserta 1000, tapi ada yang peserta ini kita nggak tahu, bukan kita yang memverif seperti itu. Nah, itu bagaimana solusi? Yang kedua, terkait dengan ada juga beberapa kemarin yang masuk ke kami, jadi mereka sudah menyelesaikan pembelajaran 100%, tetapi masih nyangkut di pembelajaran atau yang sedang berjalan. Itu tidak hanya satu, tapi ada lebih dari banyak ya, ada beberapa. Itu bagaimana? Kemudian yang terakhir boleh Bu Febri 3 enggak apa-apa, J. Terkait dengan SKP narasumber tadi yang sudah disebutkan pertanyaan di sebelumnya, bagaimana apabila kami menemui fasil atau narasumber yang dia berada ataupun akan mengisi di lebih dari satu institusi penyelenggara. Karena kita ketika mengisi di SIAKPEL hanya satu rule, maksudnya hanya satu institusi yang bisa. Sementara mungkin yang kemarin sudah kita lakukan adalah menghubungi, tapi responnya agak lama. Padahal tadi dihimbau harus sesuai gitu, nggak boleh lagi kita pakai yang bukan dia gitu. Kalau yang kemarin mungkin kita masih bisa ya mungkin pakai fasil yang lain. Nah, itu bagaimana, Bu? Terus yang tadi Bu, Mbak Fani itu mungkin terkait dengan Mbak Fani pertanyaan itu, jadi peserta itu dia pembelajaran sebelumnya belum selesai, akan tetapi dia tidak bisa menyelesaikan yang pembelajaran sekarang. Nah, kita boleh enggak memundurkan waktu itu? Karena tadi saya lihat penjelasan Bu Febri, sebaiknya untuk sertifikat itu agar bisa segera keluar, itu maksimal 2 kali 24 jam sudah harus selesai. Nah, pada peserta yang pada pembelajaran sebelumnya belum selesai itu kadang nggak hanya satu ya Bu, ada lebih banyak gitu, mereka belum selesai di pembelajaran berikutnya. Nah, itu bagaimana? Terima kasih Bu Febri, matur suwun sekiranya. Yang SK itu kan kita masukkan manual ke Hukor. Ya, baik Mbak Indah ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang terima kasih, nanti masukan ini coba Bagaimana kita desain gitu ya, yang tadi yang masukan untuk institusi kerjasama. Tapi sebenarnya untuk institusi kerjasama ini semoga juga kita bisa lakukan seluruhnya terakreditasi gitu ya. Jadi tidak merepotkan lagi dari institusi yang terakreditasi. Ini kami juga sedang mengejar untuk akreditasi kolegium dan perhimpunan gitu. Jadi mereka bisa menyelenggarakan langsung melalui pelataran sehat. Terus yang kedua gitu ya, masalah dari akun ya, dari pembelajarannya nyangkut ya tadi ya Mbak Indah ya. Iya, masih yang berada di sedang berjalan, Bu. Betul, masih ada yang belum solve kah? Ini kemarin saya dapat informasi sudah semua harusnya. Tertulisnya seperti apa Mbak Indah? Jadi Kalau kemarin untuk ada yang itu. mengirim screenshot itu menyatakan dia sudah 100% tapi nggak bisa gerak mengikuti pembelajaran berikutnya seperti itu. Ratingnya sudah diisi. Saya Sudah. khawatirnya rating nggak diisi. Sudah terisi semua. Oke. Oke, ya udah itu masukin ke WA ya supaya saya juga bisa cek. Nanti saya sampaikan juga ke pengembang. Terus yang ketiga mengenai ini ya, akun dari institusi, sementara dari institusi tadi sudah. Yang ketiga apa tadi Mbak? Ya. Terkait dengan jadi kita belum memulai pembelajaran, kita belum setting. Oh ya, dia 100% ya dia ya. Ya, ternyata masih ada peserta yang sudah menyelesaikan, itu kan mengurangi kuota nanti untuk target peserta kita kayak gitu. Misalkan kita menetapkan 1000 tapi dia udah masuk tanpa verifikasi melalui penyelenggara maupun yang bekerja sama. Nah, itu pada saat Mbak Indah melakukan pendaftaran pembelajarannya di setting apa? Tertutup nggak? Atau terbuka? Tertutup, Ibu. Masih ada, sampai sekarang masih ada yang nyusup. Masih ada itu Bu, itu masih ada kejadian seperti itu. Jadi sudah tiba-tiba udah keluar aja pembelajaran sampai rating gitu. Oke. Ada kejadian seperti Bisa itu. dibatalkan Mbak itu? Bisa itu nggak bisa dibatalkan ya? Maksudnya yang nyusup itu karena udah 100% ya tadi ya? Iya, pembelajarannya sudah sampai rating sampai 100% Bu Febri.
Oke, bentar deh. Oke, ya udah coba. Soalnya saya nggak tahu juga ya kondisinya karena kan memang itu harusnya sudah diperbaiki oleh pengembang gitu ya. Jadi kalau untuk pembelajaran tertutup itu harusnya sudah dari verifikasi penyelenggara gitu loh. Kalau sampai ada yang kelolosan nih harusnya memang harus dicek lagi nih masalah codingannya gitu ya. Nanti boleh masukin juga aja. Jadi di WA-nya Mbak Indah langsung ngasih screenshot masalah-masalah yang tadi gitu ya. Nanti kita coba cek lagi ke pengembang. Oke, itu ya 3 pertanyaan ya. Tadi Fasil Ibu yang apa Fasil di lebih dari satu institusi penyelenggara. Oh Ketika ya, role fasil ya. Ya. Role fasil ya betul memang saat ini role fasil masih menggunakan atau request ya ke dalam apa namanya Google Form ya. Nah, ini saya lupa lagi ini mumpung ngomongin role fasil ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, role fasil ini hanya yang yang didaftarkan atau yang minta pendaftarannya ke kami adalah role fasil dari yang sudah ada atau gimana ya ngomongnya ya. Jadi kalau fasilnya itu dari institusi sendiri belum pernah didaftarkan di institusi yang lain, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran role fasil mandiri ya. Ini tolong karena kemarin itu masih banyak tuh. Ini sebenarnya nggak nyantol di fasil manapun gitu ya. Colek deh saya kemarin itu saya cek dari Dr. Sutomo itu banyak meminta role fasil padahal fasilnya belum tertera dimanapun gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisa atau tidak institusi melakukan role fasil gitu ya, itu kalau dia fasilnya masih sebagai peserta itu tidak perlu request ke kami. Jadi itu yang akhirnya kita melakukan permintaan role fasil yang seharusnya bisa dilakukan oleh institusi gitu. Jadi kalau fasilnya belum didaftarkan di tempat manapun, itu Bapak Ibu bisa lakukan penambahan role fasil. Kecuali kalau memang fasilnya sudah dipakai di tempat lain, nah itu silakan mengisi gitu ya di apa namanya itu di Google Form gitu ya. Kalau misalnya agak lama responnya karena kami juga melayani aduan yang lain-lain, boleh pakai dummy fasil gitu ya. Kalau Bapak Ibu udah punya dummy fasilnya. Pakai dulu nanti kalau fasilnya udah kita kasih gitu ya, boleh diganti dengan fasil yang baru gitu. Paling itu ya Mbak Indah ya. Saya akan cek lagi berapa permintaan role fasil yang harus kita lakukan. Dan ini juga rencananya mungkin kita juga akan buka ke institusi supaya institusi bisa menambahkan role fasil mandiri gitu ya. Ya ini kita coba akan sampaikan juga ke DTO untuk memberikan apa namanya penyelenggara untuk bisa menambahkan fasil dari institusi lain. Oke ya Mbak Indah. Satu lagi tadi ada satu lagi. untuk Satu lagi apa? memundurkan waktu itu apakah diperbolehkan? Contohnya gimana Mbak? Jadi peserta itu masih nyangkut di pembelajaran sebelumnya. Dia kemudian lapor ke panitia gitu. Nah, kita kan berarti harus memberi waktu dia untuk menyelesaikan 100%. Padahal pembelajaran sudah selesai mungkin hari kemarin, hari ini gitu. Nah, Bisa. Itu merubah tanggal pelaksanaan bisa, ya, tapi di-generate ulang. Ya, tadi padahal diberi keterangan 2 kali 24 jam tetap nggak apa-apa ya, Bu? Ya, nggak apa-apa untuk case-case yang tadi itu kan berarti pesertanya belum keluar ya, sertifikatnya kan memang. Nah, tapi yang lain itu sudah boleh di-generate aja, yang lain yang udah lulus gitu ya, sertifikatnya ditandatanganin, karena kan itu udah masuk ke akun pimpinan sertifikatnya gitu. Seperti kalau untuk sertifikat itu kan harus semuanya dulu di-close, Bu. Kalau kayak gitu memperlama. Oh, ya monggo aja kalau nunggu-nunggu. Tapi ya itu tadi komplain peserta banyak ke kami ya Bu, gitu. Jadi yang udah ya diprioritaskan udah, kasihan dong yang udah masih nunggu-nunggu yang kita belum. sarankan gitu. batal mawon ya Bu Febri. Dibatalkan monggo aja. Silakan dari institusi aja. Komplain juga banyak masuk ke kami. Nggih, matur suwun Bu Febri. Sami-sami Ibu. Terakhir ya Bapak Ibu udah mau jam 5 saya belum sholat asar. Ibu Tiara dari Ibu Tiara dari Hermina Learning Center. Izin Bu Febri ada 5 pertanyaan dari ini terkait
permasalahan yang udah terjadi di diklat-diklat sebelumnya. Ini ada pertama, SKP platform tidak bisa ditautkan. Terus yang kedua, untuk webinar yang sudah terselenggara, tapi SKP Nakes Kemenkes tidak bisa sinkronis. Apakah diarahkan untuk lapor ke helpdesk saja, atau sudah bisa kami update profil peserta tersebut, lalu kami generate ulang. Setelah itu yang ketiga, kita pernah tambah peserta melalui NIK KTP peserta yang tetapi masuk 3 akun dengan NIK yang sama. Jadi kami tidak bisa melakukan ketiganya, tapi kami buka kuotanya menjadi 28 seperti itu. Jadi misalkan kuotanya 25, kami tambah 28 agar peserta yang lain bisa. Terus yang keempat, Ibu izin untuk webinar berbayar, bisakah kita buat pelatihan mekanisme tertutup, tapi kita beri seperti kode akses untuk peserta yang berbayar. Setelah itu yang kelima, peserta yang tidak lulus, padahal nilai post-testnya sudah di atas NBL, tapi dia nggak bisa dibatalkan. Kemarin diarahkan untuk membuat course baru, tapi apakah bisa tidak perlu untuk membuat course baru, tapi hanya bisa kita batalkan saja. Jadi nanti pesertanya masuk kembali yang sama. Seperti yang sebelumnya kan bisa, namun sekarang udah nggak bisa lagi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Mbak Tiara, terima kasih pertanyaannya. Ini SKP platform tidak bisa ditautkan ya. Untuk masalah SKP platform tidak bisa ditautkan. Ini sebenarnya PS-nya bukan saya, tapi saya coba jawab ya. Ini kondisi-kondisi SKP platform yang nggak bisa ditautkan, ini karena yang bersangkutan belum mengisi masa aktif SIP-nya. Jadi dilihat lagi masa aktif SIP-nya untuk diisikan di dalam Satu Sehat gitu ya. Yang kedua adalah masalah kerjanya belum terverifikasi atau tervalidasi oleh Vaskes gitu, atau dari institusi dia bekerja gitu. Itu masalah yang biasanya SKP platformnya nggak bisa ditautkan. Kalau misalnya tetap nggak bisa gitu ya, atau masalah validasi ini masih menghambat, masukkan keluhannya ke helpdesk di Jenakes gitu ya, dengan kode atau dengan emailnya, judul emailnya SKP platform gitu ya. Terus yang kedua, SKP webinar ini tidak bisa sinkron dengan SKP platform atau gimana Mbak? Yang kedua, SKP webinarnya nggak masuk ke akunnya pelataran atau ke SKP platform? Pelataran, Bu. SKP-nya nggak muncul? Iya, nggak muncul. Nah, ya itu tadi udah saya jelasin ya di di PPT ya. Profesi nakesnya suruh benerin dulu. Tapi biasanya ini memang kemarin karena masalah profesi itu, jadi yang sudah berlalu itu biasa SKP-nya hilang gitu ya. Nah, silakan nanti di list aja di pelatihan apa, nanti di WA-in ke kita. Jadi berapa orang biar langsung sekaligus gitu ya, supaya nggak satu-satu masuk ke emailnya di Jenakes. Boleh dari penyelenggara ke WA Ditmutu gitu ya, besok dikerjain sama anak-anak. Sama tambah peserta melalui NIK tapi masuk 3 akun gitu ya. Jadi akunnya jadi double kemarin memang sempat, sekarang masih seperti itu? Terakhir masih, Bu. Tanggal berapa Mbak pada saat itu? Webinar kami di tanggal 30, Bu. Oh, udah. Oh, 30 ya. 30. Oh ya, 30 itu emang masih perbaikan. 31 sih. Yang tanggal 1 ke atas ada yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Tiara nggak? Yang double akunnya. Semoga udah enggak ya. Harusnya udah enggak. Moga-moga. Ada nggak? Ada, masih ada. Oke. Dibatalkan bisa nggak? Dibatalkan itunya, pesertanya. Izin, Bu, nggak bisa dibatalkan, Bu. Dari Mas Iqbal bisa ya dibatalkan? Bisa, Bu. Kalau belum Bisa 100%. Mbak. Kalau belum 100%. Memang kalau belum 100% nggak bisa dibatalkan. Coba dibatalkan ya Mbak, yang akunnya 00 itu bisa dibatalkan. Jadi misalnya masuk 3, yang 2 dibatalkan aja. Jadi bisa dibatalkan kalau sudah 100%, ada salah satunya yang 100% begitu ya Bu?
Enggak, ya pokoknya kalau masuk 3 gitu ya, 2 itu bisa dibatalkan selama belum ada yang 100% gitu loh. Belum ada yang 100% itu bisa dibatalin aja. Oh iya. Gitu, dicoba Coba ya, nanti dicoba dicoba. dulu ya. Oke. Webinar berbayar apakah bisa dibuat mekanisme tertutup untuk kode berbayar? Ya, ini juga nanti akan dikembangkan di new version-nya gitu ya. Nanti kita akan buatkan QR gitu ya sesuai masukan teman-teman. Jadi akan ada QR khusus yang nanti untuk kegiatan offline gitu ya, online webinar berbayar yang itu nanti jadi iya, jadi iniannya peserta gitu ya. Terakhir boleh peserta izin, tidak lulus. Bu Wiwi boleh bertanya dari SPG Cisarua, boleh Bu? Izin. Sebentar Pak, satu lagi ya. Peserta tidak lulus tapi tidak bisa dibatalkan. Ini sama Mbak, nanti masukin ke WA aja ya, nanti dicek. Udah ya Bapak Baik, Ibu ya, terima kasih banyak, dari Bu RS Paru Febri. 1 pertanyaan aja ya, Boleh, Bu. jangan banyak-banyak. Baik. Oke, gimana Mbak? Izin, Mas. Bu, untuk akun pimpinan tidak bisa login ketika login di LMS admin ya Bu? Itu gimana ya Bu? Izin Bu. Oh, role pimpinan ya, role pimpinan belum bisa ke admin. Passwordnya nggak ditemuin. Akun pimpinan tidak ditemukan. Betul Pak. Jadi di situnya passwordnya tidak sesuai gitu ya keterangannya. Sebentar. Ya Mas Farhan bisa dibantu nggak? Akun pimpinan tidak ditemukan tuh masalahnya apa Mas Farhan? Boleh di chat via Zoom ke saya mungkin Pak, data pimpinannya. Di gimana? Di share apa NIP-nya? Saya share ya Bu, Pak Farhan izin. Jangan nick-nya jangan di-share. Saya chat via Zoom ya Pak ya. Chat Zoom aja sama Mas Farhan ya. Oh, baik. Oke. Makasih. Ya baik Bapak Ibu, saya cukupkan ya. Mohon maaf nih mungkin semua pertanyaan tidak bisa kami jawab. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal, boleh silakan di WA grup aja. Semoga kita bisa, kami di Ditmutu bisa melayani semua pertanyaan Bapak Ibu. Nanti insya Allah 2 minggu lagi kita akan lakukan pertemuan rutin ini ya untuk sharing session. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, bukan pertanyaan tapi masukan. Ya boleh kalau Mas. ada perubahan, ya kalau ada perubahan di WAG admin, mohon jangan mendadak karena kayak kemarin hari Jumat mendadak. Iya. Akhirnya masalah SKP kelabakan semua intinya. Saya juga sebenarnya iya saya paham. Sebenarnya aku juga deg-degan Mas, karena aku juga dapatnya pagi. Lah begitu dicoba hilang semua SKP gitu loh. Aku juga sebel banget sebenarnya gitu. Tapi kan ini ini saya salah kalau nggak menyampaikan ya, karena ini juga saya udah ngomel gitu ya, tahu sendiri kan, pasti saya ngomel gitu sama pengembang sama DTO. Jadi ini nanti pelan-pelan kita rapihin data-datanya ya. Dan moga-moga nanti kalau yang urgent-urgent saya juga akan request untuk supaya jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari, paling nggak sehari sebelumnya ya. Jadi ada kesempatan untuk menyampaikan ke peserta. Siap, terima kasih masukannya. Baik ya Bapak Ibu, saya tutup ya. Sekarang saya tutup beneran ya. Aduh, nanti aja di WA grup Pak. Saya soalnya disuruh nyiapin data lagi ya. Terima kasih banyak. Peserta yang tidak terverifikasi itu loh Bu. Selalu terskip di dalam grup Bu. Mohon izin terkait itu Bu, data peserta yang tidak bisa di dukcapil itu Bu, sama yang di satu data tidak. Dicoba lagi sekarang, soalnya ini nik dukcapilnya udah terupdate, udah lumayan banyak yang bisa ya. Dicoba lagi sekarang. Kalau masih belum bisa, DTO sebentar lagi 2 minggu lagi lah. Kalau enggak akhir Juni ini akan ada fitur upload KTP di Satu Sehat. Jadi nanti namanya akan diperbaiki sesuai KTP gitu ya. Dicoba lagi karena ini sudah banyak yang berhasil karena kemarin itu sudah API-nya Dukcapil itu sudah masuk yang 100% itu. Jadi udah lumayan banyak ya. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.